kita masuk di tahap kedua, how to develop atau how to build the talent. Organisasi sudah membangun nih, sudah mulai melaksanakan nih sistem manajemen talenta. Kita mulai dari attract the talent ya. Berarti ada karyawan yang sudah di-attract. Mereka masuk melalui proses seleksi yang sudah tepat, melalui proses attract dari organisasi tadi. Masuk nih para pegawai, para karyawan baru yang bertalenta. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam organisasi itu orang-orang yang sudah ada di dalam organisasi, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan adalah orang-orang yang selama ini atau sebelum ini sudah melalui sistem manajemen talenta yang tepat juga? Kalau jawabannya iya, maka organisasi mungkin tidak akan terlalu kesusahan. Kenapa? Karena yang baru dan yang lama sama-sama memiliki talenta. Tugas organisasi adalah kemudian mengembangkan agar orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan mereka terus meningkatkan talentanya. Sedangkan jika jawabannya tidak, orang yang masuk adalah orang yang memiliki talenta dan juga motivasi yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang di dalamnya selama ini adalah orang-orang yang tidak melalui mekanisme manajemen talenta yang tepat, ya asal masuk dan lain sebagainya. Maka bisa jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki talenta, bahkan mungkin motivasi yang tinggi. Bahayanya adalah orang-orang yang baru masuk bisa kemudian terjerumus dalam tanda kutip, mengikuti arus yang selama ini sudah ada. Maka apa yang sudah diperbuat oleh organisasi ketika proses attract sebelumnya menjadi sia-sia, karena begitu masuk mereka terinfluence dengan situasi yang ada. Maka tugas organisasi adalah menciptakan orang-orang yang sudah ada di dalam organisasi tersebut menjadi talent, sehingga yang baru masuk pun kemudian juga akan turut serta terbangun talentanya, terjaga talentanya. Begitu juga motivasinya. Oke, lalu bagaimana cara mengembangkan atau membangun para karyawan agar menjadi talent, agar memiliki talenta? Organisasi perlu memahami bahwa tidak semua program pengembangan itu harus melalui pelatihan atau harus melalui training. Organisasi harus tahu, harus bisa memetakan saat ini kondisi karyawan saya, pegawai saya ada di mana. Maka perlu ada employee mapping. Bisa melalui assessment untuk mengetahui gap kompetensinya, atau dengan melihat hasil kinerja. Adakah gap dari tuntutan kinerja dan pencapaian kinerja? Maka dari situ kemudian organisasi harus melakukan analisis. Apa penyebabnya? Yang pertama, apakah karena motivasi yang turun ketika ada gap misalnya? Maka ketika yang terjadi adalah motivasi yang turun, tidak hanya training yang bisa menjadi solusi. Coaching, ngobrol atasan dengan bawahan adalah solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pelatihan di dalam kelas. Mengapa? Karena permasalahannya adalah permasalahan motivasi. Yang kedua, apakah penyebabnya adalah karena pengetahuan yang tidak dimiliki? Karena karyawan tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang dia kerjakan misalnya. Padahal motivasinya sudah bagus. Maka training bisa menjadi sebuah solusi. Training
yang memang ditujukan untuk memperkaya knowledge terkait dengan gap yang dimiliki tadi. Atau yang ketiga adalah skill, tidak memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan pekerjaannya misalnya. Maka bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki atau tidak tahu cara melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi karyawan yang bertalenta? Maka ini wajib di training, dibutuhkan workshop misalnya, sesuai dengan tugas dan bidangnya. Nah, maka tidak hanya training, dilihat dulu motivasi penyebabnya, pengetahuankah yang dia tidak memiliki, skillkah, atau yang keempat, jangan-jangan tidak pernah diberikan kesempatan, padahal dari hasil asesmen ini orang punya potensial nih. Maka berarti apa? Maka berarti diberikan tugas, diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dengan apa? Dengan coaching dan mentoring dari atasan. Agar apa? Agar yang dia lakukan tepat sesuai dengan sasaran. Maka paling tidak keempat hal ini harus dilakukan. Organisasi harus tahu petanya, peta dari pegawai atau karyawannya sebelum dia melakukan atau membuat program pengembangan talenta karyawan. Kalau tidak, maka sia-sia saja program pengembangan ataupun program untuk membangun talenta karyawan tersebut, karena yang dilakukan tidak berdasarkan hasil pemetaan.